يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dan aktor utama di balik terbunuhnya Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah. Kudeta berdarah yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan selalu dikaitkan dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Sosok laki-laki ini bukanlah fiktif tetapi nyata adanya. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang berasal dari San'a, Yaman pada masa kekhalifahan Utsman. Dia mengaku telah memeluk Islam agar bisa melakukan infiltrasi di tubuh kaum muslimin. Dalam melancarkan aksinya, yaitu propaganda, penyesatan informasi dan ideologi, Abdullah selalu berpindah dari negeri satu ke negeri yang lainnya, dimulai dari Hijaz, kemudian Basrah, setelah itu Kufah, lalu Syam. Namun upayanya tidak sedikit pun menarik simpati penduduk setempat. Karena itulah Abdullah bin Sabah pindah ke Mesir dan menetap di sana. Di kota ini dia menghimpun orang-orang yang memang sudah tertarik dengan ideologi menyimpangnya, seperti keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW akan kembali lagi. Dia juga mengajak masyarakat awam agar menghormati Ahlul Bait, namun dengan cara yang ekstrim. Pada waktu yang sama, dia mengajak mereka untuk mencela sejumlah sahabat dan tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta mengklaim bahwa sebenarnya Nabi telah mewasiatkan kekhalifahan itu hanya untuk Ali. Propaganda Abdullah bin Sabah tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya ia bersama para pengikutnya mulai menebar fitnah yang mencoreng citra Utsman bin Affan dan para gubernurnya. Dan inilah yang memicu gerakan penentang dari berbagai kelompok terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan. Sekelompok ulama menyebutkan bahwa Abdullah bin Sabah adalah seorang keturunan Yahudi yang masuk Islam. Saat masih memeluk agama lainnya, dia meyakini Musa telah mewasiatkan kepemimpinan Bani Israel kepada Yusya bin Nun. Setelah masuk Islam, Abdullah bin Sabah mengadopsi ideologi tersebut, yaitu bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepemimpinan umat Islam kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi dialah orang yang pertama menyebarkan paham bahwa Ali yang seharusnya menjadi khalifah bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan pula Utsman. Abdullah bin Sabah sangat jeli dalam merumuskan langkah-langkah konspirasi guna memuluskan rencana busuknya. Dalam upayanya menanamkan kecintaan yang ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib, dia dan para pengikutnya berlindung di balik slogan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Mereka menjelma bak para ulama yang sangat mencintai umat. Dengan slogan itu, mereka menghasut massa agar memberontak kepada setiap gubernur yang diangkat Utsman. Tidak cukup sampai di situ. Mereka juga menuding gubernur tersebut sebagai pemimpin yang zalim. Semakin lama propaganda Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya semakin keterlaluan, sebab mereka tidak sungkan-sungkan menuduh Utsman telah berlaku zalim. Untuk membuktikan tuduhan itu, mereka membuat surat-surat kaleng baik yang mengatasnamakan Utsman maupun para sahabat. Melalui surat kaleng yang mengatasnamakan para sahabat, mereka menyebarkan tudingan bahwa Utsman telah berlaku zalim, salah satunya dengan mengganti para pejabat seenaknya. Terkait masalah ini, Ibnu Katsir menjelaskan, selebaran yang mereka edarkan itu berupa kebohongan atas nama para sahabat. Mereka juga menulis surat-surat kaleng atas nama Ali, Thalhah, dan Az-Zubair yang dikirimkan kepada kelompok Khawarij. Padahal Ali, Thalhah, dan Zubair menampik telah menulis surat-surat tersebut. Faktor lain yang juga ikut berperan dalam membangkitkan pemberontakan massa terhadap kekhalifahan Utsman ialah masih lemahnya tarbiyah imaniyah di dalam diri para mu'alaf ketika itu, dan karena ketidaktahuan mereka terhadap kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Seorang ulama pernah mengatakan, pada masa pemerintahan Utsman, umat Islam semakin banyak namun mereka tidak termasuk sahabat Nabi. Saat itu orang yang mengetahui keutamaan para sahabat hampir bisa dikatakan sudah tidak ada lagi.